perhitungan. Hmm. Ya, oh bukan. Oh ini. Ini. Nah, gini. Pertama, asam asetat CH3COH merupakan asam lembab dengan Ka 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5. Perbandingan CH3COH dengan CH3CO min dalam CH3COK pada pH 8 adalah. Nah, gini, kalian pakai rumus asam asam basa lemah. Nah, buat asam lemah rumusnya konsentrasi H plus sama dengan dalam akar Ka dikali konsentrasi dari CH3COH. Pokoknya ya gitulah, gitulah. Kalian tahu lah ya yang di dalam sini. CH3COH ya, gitulah. Terus yang dicari apa? Yang dicari perbandingan dari CH3COH dengan CH3COH min. Jadi gampangnya tuh gini, Ka itu dia asalnya dari konsentrasi H plus dengan dikali konsentrasi dari CH3COO min dibandingkan dengan CH3COOH. Wah, susah sekali. Nah, di sini pH-nya 8. Berarti konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 dikali X, karena ini yang mau dicari. Eh, pokoknya perbandingan gini lah. Ya, ini dipisah. Pokoknya X-nya ini perbandingan ya. Terus yang ini 10 pangkat min 5. Nah, nanti dicoret, dicoret. Jadinya 1 sama dengan 10 pangkat min 3 dikalikan X. X itu tadi perbandingan antara CH3COO min dengan CH3COH. Padahal di soalnya yang diminta itu CH3COH dibandingkan dengan CH3COO min. Jadi ini harus dibalik. Jadinya ini itu pindah ruas ke sini. Berarti harus super X. Super X itu harus sama dengan 10 pangkat min 3. Atau sama dengan 0,001. Sesimpel itu. Jadi mainkan rumus, guys. Mainkan rumus. Iya. Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Wah, di bawah. Nah, ini kita kita lihat. Untuk memperoleh POH sama dengan PKB. Berarti min log OH sama dengan min log KB. Volume larutan HCl 0,1 yang harus ditambahkan ke dalam 100 mili larutan metilamina. Metilamina berarti bahasanya itu ya. Oh ya, bisa bisa bisa. 0,2 M. Nah, ini konsepnya itu kalian pakai rumus buffer. Soalnya ini tidak diberitahu apakah dia ini, bukan buffer, hidrolisis. Ini nggak dikasih tahu Pak, konsepnya ini buffer atau enggak. Berarti memang duganya ini HCl dan juga metilamina itu habis. Jadi eh pOH sama dengan PKB. Berarti kan rumusnya itu oh ya, pOH itu sama dengan kan 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya itu 5 min log 4. Berarti pH-nya sama dengan
9 ditambah log 4. Ya. Berarti ketika dimasukkan ke dalam rumus hidrolisis garam, oh garam asam. Iya, hidrolisis garam asam. Berarti, tunggu, ada yang nelpon. Tunggu ya guys, ada yang nelpon. Oke, lanjut. Jadi, karena ini rumusnya garam asam, jadinya kita pakai rumus yang H plus sama dengan dalam akar KW per KA, KW per KB dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Berarti di sini kita udah dapat dari konsentrasi eh, H plusnya itu sama dengan, kan ini 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti dia itu seperempat, konsentrasinya itu seperempat dikalikan 10 pangkat min 9. Ini aku hapus dulu ini. Ini hapus dulu. Baru nanti sama dengan akar KW per KB 10 pangkat min 14 di per 4 kali 10 pangkat min 5, min 5 dikalikan konsentrasi garamnya. Kan yang kita mau cari itu konsentrasi garamnya dulu ya. Nah, ini dikuadratin, dapatnya nanti 6,25 kali 10 pangkat berapa lah itu. Eh, ya pokoknya hitung dulu. Aku juga ngitung dulu. Pangkat min 9. Nanti kita kuadratin dulu. Baru nanti Ans dikali 4 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 14. Ini hasilnya 2,5. 2,5 kali 10 pangkat 10. 10 pangkat min 10. Nah, ini molar. Terus nanti ini kan konsentrasi dari garamnya. Nah, berarti pakai awal reaksi sisa. Misal ini kan volume volume ini ya, volume totalnya ini nggak diketahui ya. Berarti kita anggapkan dulu untuk yang volume larutannya eh HCl itu X, nanti itu harus ditambah 100. Kenapa harus ditambah 100? Karena dia kan bercampur. Jadi volume total larutannya itu nanti dia harus ditambah 100. Ya volume total. Nanti dikali dalam kurung X ditambah 100. Baru nanti ini ini kan yang ketambahan ya di sini. Berarti nanti yang berkurang di metilamina sama yang di HCl itu sebesar ini juga. Nah, nanti kalian nyocokin aja sama CH3NH2-nya ini, hitung-hitung-hitung, nanti bakal dapat 100 mili Pak. Kalau nggak dapet, berarti mungkin caraku yang salah. Tapi kurang lebih begitu ya alurnya. Aku nggak terlalu ini juga kalau misal hitung cepat ini. Pokoknya gitu alurnya. Jadi kalian nyari dulu untuk konsentrasi pOH-nya, OH minnya, terus cari konsentrasi H plusnya, pakai rumus garam asam, terus nanti kalian dapat kok. Akhirannya itu kalian pakai konsep awal reaksi sisa.
Lanjut, magnesium hidroksida terdapat dalam larutan larutan mah, larutan obah mah dengan Kb-nya itu 1 kali 10⁴ dan Kb2 sama dengan 4 kali 10⁴ Bila ada 4 tablet obat mah mengandung sekian, berarti nanti untuk eh apa ya? Untuk massa dari magnesium hidroksida yang kalian pakai berarti harus dikali 4 dulu. Berarti 2,9 kali 4. Terus nanti hitung molnya, berarti cari MR-nya Mg dulu, MgOH. OH itu 17 kali 2 nanti 34 ditambah Mg 24 itu 58 MR-nya. Terus dibagi sama eh, nanti itu dibagi sama ini, terus dibagi lagi sama 200 mili. Dapat konsentrasinya dari MgOH 2. Nah, kalian mungkin bingungnya kita operasiinnya KB1 atau KB2. Jadi guys, sebenarnya kalau aslinya itu kalian harus operasiin dua-duanya. Tapi eh, alternatifnya itu kalian cuma operasiin KB1 saja. Jadi kalian KB2-nya itu abaikan. Oke? Jadinya pH larutan yang diperkirakan akan menjadi, pokoknya pertama hitung molnya dulu dari MgOH2, udah disediain masanya segini sama segini, terus dibagi sama MR-nya MgOH2 itu 58. Terus nanti hasilnya dibagi 200 mili. Ini 200 mili ubah ke liter dulu. Berarti sekitar 0,2 liter. Baru nanti pakai rumus basa lemah. Berarti OH min sama dengan dalam akar Kb dikali konsentrasi MgOH2. Yang nanti kalian dapat nih eh, OH-nya. Kalian ubah ke POH. Dapat POH, kalian kurangi dengan 14. Nah, itu pH-nya. Oke, nanti bakal dapat